Iftitah ini menurut madzhab Syafi'i hukumnya sunnah. Hukum membaca iftitah. Dalam bahasa fikihnya begini. Perkara yang disunahkan, itu sunnah yang ringan. Wa hay'atuha khamsata asyara khoslatan. Sunnah yang ringan, sunnah hay'ah di dalam salat itu ada 15 perkara. Di antaranya adalah wa tawajjuhu wal isti'adah, yakni membaca tawajjuh. Mengapa di madzhab Syafi'i langsung disebutkan wa tawajjuhu? Langsung tawajjuh berarti langsung memilih. Bacaan iftitah itu adalah wajjahtu wajhiya atau inni wajjahtu wajhiya. Jadi langsung memilih jenis iftitahnya. Kemudian yang berikutnya wal isti'adah, disunnahkan juga membaca isti'adah atau ta'awud. Di madzhab Syafi'i membaca iftitah adalah bacaan awal pembuka setelah takbiratul ihram sebelum membaca al-Fatihah. Sedangkan isti'adah dibaca di antara iftitah dan al-Fatihah. Ta'awud dibacanya di semua rakaat. Jadi rakaat kedua, ketiga dan keempat pun membaca ta'awud sebelum membaca al-Fatihah. Itu pendapat di kalangan Syafi'iyah atau madhab Syafi'i. Baik, kemudian yang berikutnya kita coba analisa dari pendapat beberapa madhab. Menurut pendapat Imam Hanafi, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal, membaca iftitah itu sunnah hukumnya. Sedangkan menurut pendapat Imam Malik tidak disunahkan. Jadi Imam Malik kalau sholat tidak membaca iftitah. Setelah takbiratul ihram langsung al-Fatihah. Dan tidak membaca bismillah. Jadi kalau madzhab Maliki itu Bapak Ibu, Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, tanpa iftitah, tanpa isti'adah, dan al-Fatihahnya tidak pakai bismillah. Karena di madzhab Maliki bismillah tidak termasuk dari bagian surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah dimulai dari alhamdulillahirabbil alamin, bukan dari bismillahirrahmanirrahim. Itu madzhab Maliki. Kendati pun demikian pendapat Imam Malik tidak baik dipakai di Indonesia. Karena Indonesia ini mayoritas bermadzhab Syafi'i. Kalau fikih itu tidak boleh kita ngotot pendapat kita, harus mengamalkan yang paling umum. Berlaku pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Keterangan mengenai perbedaan ini tercantum dalam kitab Rahmatul Ummah juz yang pertama halaman 38. Selanjutnya Al-Imam Ad-Dimashqi juga menambahkan wa sayyatuhu inda Abi Hanifata wa Ahmad ayyaqul. Adapun sayyatnya, bacaan iftitah, menurut pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, wa Ahmad, dan pendapat Imam Ahmad, kita nyebutnya Imam Hambali, hendaklah membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Nah, itu pendapat Imam Hanafi dan Imam Hambali. Bacaan yang paling populer menurut pendapat Imam Hanafi dan pendapat Imam Hambali. Wa sayyatuhu inda Syafi'i, dan bacaan yang paling populer menurut pendapat Imam Syafi'i adalah wajjahtu wajhiya atau inni wajjahtu wajhiya. Jadi kalau bapak-bapak mau ikut keempat madhab, kita nyebutnya apa?
Salafi, kaum salafi, Pak. Salafi itu kan generasi awal. Min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ashabin Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian wa tabi'in, wa tabi'ut tabi'in. Yaitu 4 madhab, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Jadi kalau jangan nyebut salafi kalau nggak mau ikut pendapat Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, bukan salafi. Kalau salafinya nggak pakai madhab, nggak pakai pendapat imam yang 4 ini, itu namanya salafi, pakai P. Kalau salafi itu sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ulamanya jelas, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Itu salafi. Tapi kalau nggak pakai 4 madhab ini, itu salafi, salah pikir. Makanya pakai P, salah pikir namanya itu. Ngaku salafi, tapi nggak ikut madhab, salah. Yang salafi itu ya kita ini, karena ikut madhab, ikut ulama salafus soleh, salaful ummah. Jadi itu pilihannya tadi, subhanakallahumma atau wajhatu wajhiyah. Baik, sekarang kita urutkan. Karena di kitab-kitab Syafi'iyah, ulama-ulama madhab Syafi'i juga dicantumkan ada bacaan-bacaan yang lain dari doa iftitah itu, enggak satu. Yang dikutip oleh Al-Imam Ad-Dimashqi ini hanya ini loh yang populer di madhab Hanafi dan Imam Hambali. Ini loh yang populer di madhab Syafi'i. Cuman itu saja kutipannya, diambil yang paling populer. Rahmatul Ummah juz yang pertama halaman 38. Baik, adapun di antara bacaan-bacaan iftitah itu adalah syarat pertama adalah Allahu Akbar kabira. Nah, orang NU kan pakai ini semua. Karena di madhab Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah menganjurkan membaca ini. Allahu Akbar kabira. Ini masuk dalam kategori jenis iftitah. Karena kalau takbiratul ihram cukup Allahu Akbar saja. Kalau sudah pakai kabira, dia iftitah namanya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Umar bercerita salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala rajulun minal qaum, ketika itu berucap seorang laki-laki dari suatu kaum. Kadang-kadang sahabat itu begitu, Pak. Dia mengenal orangnya tapi dia sebutnya seorang laki-laki saja. Atau dia memang enggak begitu hafal dengan orangnya, siapa namanya. Itu ada 2 kemungkinan. Tapi sahabat Nabi yang jelas. Karena enggak mungkin hadir di sana kalau enggak sahabat Nabi. Ketika seorang laki-laki berucap Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, itu dalam sholat. Jadi Nabi takbiratul ihram, Nabi sholat nih, Nabi nggak baca itu, enggak. Yang baca rajulun minal qaum tadi, seorang laki-laki dari suatu kaum, dia yang baca dan enggak kenceng. Karena Nabi dapat informasi dari malaikat. Jadi berkata begitu, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu yang dia baca. Kemudian yang berikutnya selesai sholat, karena dia baca itu tadi, selesai sholat, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung bersabda Rasul, manil qailu kalimata kada wa kada. Siapa sih yang baca kalimat begini-begini tadi? Siapa, kata Nabi, yang baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila? Siapa yang baca? Ya geger dong, Pak. Para sahabat kan mungkin ada yang takut bid'ah kamu, kan gitu ya. Gua nggak ngajarin kok kamu kerjakan. Kalau orang sekarang kan gitu, dikit-dikit ngomong bid'ah. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Udah kayak Nabi aja rasanya dia itu. Artinya ini kreasi kan? Ini tambahan Nabi nggak ajarkan, tapi dia praktekkan, dia amalkan itu. Siapa yang mengucapkan kalimat itu? Qala rajulun minal qaum. Mungkin karena nada Nabi bukan marah, langsung jawab dia. Berkatalah seorang laki-laki dari kaum tersebut, ana ya Rasulullah, saya yang baca tadi ya Rasulullah.
Pikir yang lain kena marah nih. Ya Nabi bukan pemarah kan? Kalau Nabi sudah begitu berarti Nabi gak kerjakan, yang kerjakan sahabat. Apa jawab Nabi? Ajibtulah. Ajib. Ajib itu artinya Pak, aku takjub dengan apa yang engkau baca tadi. Ajib itu bahasa kitanya apa? Heran. Heran bahasa Jawanya apa? Nah, apa tuh Pak? Cari kosakatanya. Heran banget. Ajibtulah. Heran banget aku dengan apa yang engkau katakan. Namanya ajib itu dari bahasa Arab ya. Kalau anak muda sedang, ajib. Nah itu bahasa Arab tuh. Jadi benar-benar ajib Nabi dengan apa yang dikatakan itu. Futihat laha abwabus sama. Gara-gara kamu membaca itu, semua pintu-pintu langit dibuka. Jadi gara-gara baca Allahu Akbar kabira itu, di iftitah sholat, semua pintu langit dibuka. Ya Nabi karena Nabiullah, Habibullah, ya dikasih tahu lah, ngerti kalau pintu langit sedang dibuka. Jadi pintu langit dibuka itu gara-gara si fulan tadi ngucap kalimat itu. Maka kemudian qala Ibnu Umar, berkatalah Ibnu Umar, fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik. Aku enggak pernah lagi meninggalkan baca kalimat itu pada iftitah sejak aku mendengar Rasul bersabda yang demikian itu. Tuh Pak, makanya kita pakai Allahu Akbar kabira. Semua pintu langit dibuka. Sahih Muslim nomor 601. Kita ulang lagi, Sahih Muslim ini nomor 601, Sunan At-Tirmidzi 3592, An-Nasai 885, Musnad Imam Ahmad 4613. Maka ini termasuk doa iftitah yang paling singkat. Jadi Bapak Ibu kalau sholatnya itu singkat, kalau sholatnya itu takut imamnya keburu ruku, seperti sholat zuhur dan asar kan, imamnya takut keburu ruku, nggak kedengeran soalnya, maka habis takbir Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, langsung baca Fatihah, ta'awud dulu, lalu bismillah dan menyelesaikan Al-Fatihah. Tidak mengapa tidak baca inni wajjahtu wajhiya, takut nanti iftitahnya kelamaan imam ruku taunya. Jadi nggak sempat kita membaca surah Al-Fatihah. Kan membaca surah Al-Fatihah wajib hukumnya. Makanya kita pendekin saja iftitahnya agar segera membaca surah Al-Fatihah. Terutama sholat yang dibaca sir, zuhur dan asar. Kalau maghrib kayak tadi kan enak kedengeran iman baca kan. Jadi kita paham, bisa dipanjangkan, bisa dipendekkan kita membacanya. Itu bacaan paling singkat membaca iftitah bagi yang mengamalkannya. Kemudian yang berikutnya yang kedua, membaca wajjahtu wajhiyah. Tidak perlu terpengaruh dengan orang yang mengatakan begini. Bacaan iftitah itu wajjahtu wajhiyah, nggak pakai inni wajjahtu. Kalau inni wajjahtu itu bacaan mau korban kata dia. Ada aja manusia ini. Gini kalau sepintar-pintar manusia zaman sekarang nggak kan sepintar Imam Syafi'i lah. Kan begitu. Ya silakan dia berpendapat begitu. Wong di hadis-hadis yang lain disebutkan dalam matannya inni wajjahtu. Jadi ulama itu nggak bodoh Bapak Ibu. Mengapa ulama itu pakainya inni wajjahtu? Padahal di dalam kitab Sahih Muslim wajjahtu wajhiyah. Ya kalau kita bodoh langsung kita vonis inni wajjahtu salah. Yang benar wajjahtu wajhiyah, karena itu ada dalam versi hadis Sahih Muslim. Ulama itu sudah ngerti semua hadis. Ketika ngerti semua hadis baru di wal jam'u bainahuma, di antara dua hadis kalau berbeda tapi bisa dikompromikan, ya dikompromikan. Ada yang pakai inni wajjahtu, ada yang pakai wajjahtu, ya sudah dikompromiin aja, digabungin jadi satu, maka dibaca inni wajjahtu. Apa susahnya pakai inni? Wong di hadis juga, di Quran malah disebutkan inni wajjahtu, kan di Quran Pak, di Al-Quran itu. Ya kita pakai inni wajjahtu berarti lengkap dong, versi hadis maupun versi Al-Quran, nggak ada yang salah.
Dari sisi terjemahan wajah tu wajhiyah, wajahku kuhadapkan kepada wajahnya. Benar. Inni wajah tu wajhiyah. Kata inni wajah tu wajhiyah, taukid, penegasan. Ini sesungguhnya aku kuhadapkan wajahku kepada wajahnya. Ini wajah tu wajhiyah. Yang satunya enggak pakai taukid, yang kedua pakai taukid. Benar semua, enggak ada yang salah. Jadi begitu. Baik, wajah tu wajhiyah. Boleh wajah tu wajhiyah, boleh ini wajah tu wajhiyah. Dua-duanya benar. Kita baca keterangannya dulu. An Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu an. Dari Ali bin Abi Thalib, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi kana idza staftaha sholata yukabbiru thumma yaqul, apabila beliau membuka salatnya diawali dengan takbir, diawali dengan takbir, yukabbiru, beliau bertakbir, thumma yaqul, kemudian beliau mengucapkan wajahtu wajhiyah lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu bacaannya. Cuman ini pun sudah dipersingkat. Itulah mengapa al ulama'u warasatul anbiya. Ulama disebut pewaris para nabi. Tugasnya ulama itu, walaupun ada hadis begini nih, panjang ini Pak, tapi dipersingkat. Kalau nurut betul tidak sampai wa ana minal muslimin, belum. Itu mah belum selesai. Sampai kalimat wa ana minal muslimin ada doa. Doanya yang panjang. Nih bunyi doanya. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Ini masih kalimat zikir. Anta rabbi wa ana abduka. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wahdini. Nah, udah masuk ke doa nih. Wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaika wa syarru laisa ilaika ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada nggak yang hafal ini? Enggak lah, saya juga nggak hafal. Makanya saya baca di kitabnya kan. Nah itu kalimatnya. Kalau mau diapalin ya apal Pak. Cuman kita ini sudah terlalu banyak pikiran. Kalau ibu-ibu itu mikirin cicilan kan? Iya nggak akan apal kalimat begini. Ya karena kita taunya di tuntunan sholat lengkap cuma sampai wa ana minal muslimin, ya udah nggak apa-apa sampai situ. Nah itu yang nyetop sampai situ kan ulama. Punya alasan jelas, makanya kita ini kalau sudah bermadhab itu baik sangka. Begini pokoknya Bapak Ibu, kalau sudah ikut madhab Syafi'i, baik sangka. Jangan mau dikibulin orang. Jangan taklid buta. Belum tentu Imam Syafi'i benar, kata dia Pak. Ikut kan ngelunjak yang ngomong begitu. Belum tentu Imam Syafi'i benar. Tak kasih tahu. Kalau Imam Syafi'i itu salah, ini udah 14 abad nih. Kalau sampai Imam Syafi'i itu benar-benar salah Bapak Ibu, beliau itu di abad keberapa? Nah, katakanlah nih 13 abad lah dari zaman beliau ke sini. Kalau betul-betul beliau itu salah, selama 3 abad ini sudah ada yang membatalkan madhab beliau. Madhab itu kalau bukan betul-betul ulamanya lengkap dan diakui, nggak mungkin sampai sekarang lestari. Maka hormatilah yang beda madhab sama kita. Imam Hanafi itu madhabnya nggak akan bertahan sampai sekarang. Kalau beliau bodoh, terus salah gitu, atau lagi beliau itu menyesatkan. Begitu pun Imam Malik, begitu pun Imam Hambali. Makanya kita ini menganut madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengakui 4 imam madhab.
Mengapa 4 mazhab itu terjaga? Karena memang beliau-beliau itu ulama pewaris para nabi, dan ilmu mereka terjaga, muridnya banyak. Makanya saya yakin betul beliau berempat itu masuk surga semua itu. Allahumma amin. Ya gimana? Ilmunya sampai sekarang. Udah berapa miliar manusia yang betul-betul mengambil manfaat dari ilmu beliau. Dari 14 abad lamanya ini. 13 abad dari masa-masa beliau-beliau itu. Jadi begitu saja simpel. Jadi kalau ada yang nyekokin kita, Imam Syafi'i juga manusia, dia bisa salah. Itu ngejebak itu. Cara ngejawabnya gampang. Kalau dia ngomong begitu, Imam Syafi'i juga bisa salah. Jawab balik, lu siapa? Emang kamu siapa? Kan begitu ya. Emang kamu bisa membatalkan fatwa Imam Syafi'i? Gitu kalimatnya. Ya, makasih. Jadi caranya jawabnya begitu. Emang kamu siapa? Kok bisa-bisanya batalin fatwa Imam Syafi'i? Sampai hari ini saya belum ketemu orang yang bisa membatalkan, mendekonstruksi, membatalkan semua kitab-kitab mazhab Syafi'i. Belum ada. Oleh karena itu berbaik sangka. Kita sudah bermadzhab Syafi'i, Bapak Ibu ngaji kitab-kitab Syafi'iyah, ya sudah ngikut aja. Benar semua itu. Kalau orang tanya dalil, belum tahu dalilnya, katanya kasih tahu aja belum tahu, bukan berarti nggak ada. Saya belum tahu dalilnya, bukan berarti nggak ada. Mengapa kita yakin ada dalilnya? Karena sudah difatwakan. Yang memfatwakannya bukan ulama abal-abal, imam mujtahid. Jadi begitu. Ini tentang bacaan wajah tu wajahiyah, boleh pakai inni wajah tu, boleh wajah tu wajahiyah saja. Sahih Muslim nomor hadis 77, Musnad Imam Ahmad 805, At-Tirmizi 266, An-Nasa'i 897, Sunan Abi Dawud 760, Sunan Ibnu Majah 864, dan dalam kitab-kitab hadis yang lainnya. Kemudian juga bisa dirujuk dalam surah Al-An'am ayat 79, karena ada taukid ini sesungguhnya aku ya, 162 dan 163. Baik, saya baca dulu yang di kertas ini. Banyak ini, Pak. Ketika subuh bangun kesiangan sampai jam 7 pagi, apa yang harus kita lakukan? Sholat. Jadi kalau bangun kesiangan jam 7, sholat subuhnya jam 7. Niatnya begini, usolli fardhos subhi raq'ataini mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala. Jadi adaannya ganti qodoan. Adaan itu artinya Pak sholat tepat waktunya, itu namanya adaan. Tapi kalau sudah di luar waktunya namanya qodoan lillahi ta'ala. Jangan dimodifikasi, usolli fardhos subhi raq'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Jangan kodoan. Karena sholat itu hukumnya sudah terhutang, makanya kita bacanya kodoan. Apa sah sholatnya? Sah sholatnya. Nggak terhutang lagi, tapi sambil minta ampun. Tapi jangan sengaja Pak. Kalau sengaja kan dosa melalaikan sholat kan, gitu, kena dosa. Tapi kodoannya sah. Itu caranya ketika dalam kondisi tertentu. Nabi pernah, makanya jangan seuzon sama Nabi. Nabi pernah sholat jam 7 itu dalam pulang dari peperangan, perang 3 hari 3 malam, enggak tidur. Namanya perang, tidur musuh ngepung. Jadi karena enggak tidur 3 hari 3 malam, pas perjalanan pulang kan lah capek Pak. Udah capek fisik, capek pikiran, kurang makan, nggak tidur sama sekali. Jadi kata Nabi, kita bermalam di sini. Bilal, kamu baca Quran, kamu begadang dewek. Nanti giliran kami tidur, kamu bangun, kamu tidur. Bilal suruh begadang. Oke Nabi, suruh jaga begadang. Nah karena Bilal juga kan ngantuk, baca Quran ketiduran juga si Bilal nih, ketiduran juga. Nah dibangunkan oleh sengatan sinar matahari jam 7 pagi, berarti Bapak Ibu. Kalau jam 6 belum panas mataharinya, jam 7 dibangunkan. Begitu bangun, air juga nggak ada, jalan dulu cari air. Ketemu air, sebagian wudhu, sebagian mandi, sebagian minum, berarti kan masih nunggu tuh. Baru kemudian iqomah, didirikan sholat subuh. Itu pernah terjadi. Karena memang sudah nggak tidur 3 hari 3
malam. Nabi pulang dari perjalanan. Itulah mengapa ulama memfatwakan sholat wajib di qadha. Yang penting kalau dia belum mandi wajib dulu. Karena ada suami sholat subuh ke masjid, bagus. Pulang subuhan, pulang assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari mana pak? Kata istri, masjid. Buatin kopi. Kopi. Pak, tadi udah mandi belum? Belum. Karena kita tadi malam habis pacaran pak. Ya iya ya. Nah, nanya sama saya Ustaz, itu gimana subuhnya? Mandi dulu, ulang lagi subuhnya itu. Qadha. Jadi tadi memang subuhan dia ke masjid pak, tapi nggak sah subuhnya. Dia belum mandi wajib, junub soalnya. Kalau sengaja malah dosa. Kan nggak sengaja, nggak tahu. Pas istrinya yang menghidangkan kopi nanya, udah mandi belum pak? Belum. Kan tadi malam habis pacaran. Habis mandi, pakai baju, sholat. Tapi niatnya sudah qadhaan lillahi ta'ala. Jadi begitu.